warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinesa Ines, Pak Ustadz. Saya sempat mengalami, saya waktu itu menikah di tahun 2017. Lalu di perjalanan pernikahan tersebut, saya mengalami hal yang tidak mengenakan. Di antara lainnya pengkhianatan dan sekaligus kekerasan dalam rumah tangga. Di saat saya mengalami itu, anak saya baru berusia 10 bulan. Karena sudah nggak kuat lagi, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal pada saat itu, hanya membawa anak saya beserta handphone dan dompet. Setelah itu saya memutuskan untuk berpisah karena saya takut dampaknya akan ke anak saya, karena dia melakukannya depan anak saya persis. Lalu sekarang udah hampir 6 tahun berlalu. Itu saya selalu berusaha untuk berhusnuzon atas apa yang sudah Allah berikan kehidupan seperti ini ke saya. Karena saya yakin apa yang sudah Allah putuskan itu pasti sudah yang terbaik buat saya. Tapi sebagai manusia, ada kalanya saya merasa capek, waktu itu saya juga sempat menyalahkan Allah atas yang saya alami. Salah saya apa ya Allah, sehingga saya mengalami seperti ini gitu. Karena saya tahu kehidupan saya sebelumnya, saya sepertinya tidak pernah membuat kesalahan begitu, Pak Ustadz. Jadi saya mau tahu bagaimana cara berhusnuzon yang lebih baik lagi. Bunda, tadi apa yang Kak Vinesa sampaikan kepada kita terkait dengan husnuzon, apa namanya? Husnuzon, berprasangka baik. Kenapa sikap itu penting? Iya, karena ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan tentangku, maka itu juga yang Allah akan hadirkan kepada kita. Gimana cara husnuzon yang terbaik? Ada 3 yang harus kita pahami. 1, husnuzon yang terbaik. 1, pastikan, yakinkan apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Gak ada yang lebih baik daripada apapun kecuali Dia, Allah. Tidak ada yang maha baik kecuali siapa? Allah. Dan mohon maaf, boleh jadi kamu anggap sesuatu itu buruk, padahal menurut Allah itu baik. Dan boleh jadi kamu anggap sesuatu itu baik, padahal menurut Allah buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Maka apapun yang terjadi, semua yang terjadi itu pasti yang terbaik. 2, husnuzonnya adalah yakinkan bahwa Allah tidak mungkin memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan kita. Makanya kenapa Kak Fairuz diuji dengan ujian ini, Kak Vinesa diuji dengan ujian ini, Kak Tamara, Ahilman ujiannya pasti sudah ditakar sesuai dengan kemampuannya. Makanya kalau ada yang bilang, kenapa ujianku seberat ini? Saya jawab, karena kamu sekuat itu. Catat status besok itu. Kenapa kamu diuji seberat ini? Karena kamu sekuat itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang ketiga, yakinkan setelah ini ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa di antara amalannya? Sering mengamalkan surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Jadi Bunda coba amalkan surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Insya Allah ini salah satu amalan yang Allah mudahkan setiap urusan kita, dan Allah gantikan yang kemarin sakit dengan obat yang lebih baik di waktu yang akan datang.
time heals itu benar ya. Cuma menurut aku perasaan-perasaan kayak gitu tuh masih ada kalau ke-trigger misalnya ngelihat orang yang kasar, terus dan manipulatif juga kan, seakan-akan itu adalah salahku duluan gitu. Kalau memaafkan udah pasti, karena kalau rasanya nggak memaafkan itu kitanya juga nggak tenang sih. Di awal-awal aku kayak gitu, terus aku belajar untuk kayak oke, dia melakukan itu karena dia sebenarnya manusia yang sedih juga loh gitu. Aku akhirnya punya kesimpulan kayak gitu karena oke, semua yang dia lakuin di masa lalu udah aku ikhlasin. Memang itu udah apa ya, Allah udah ngasih aku kehidupan kayak gitu ya, it's okay, nggak apa-apa, supaya aku bisa lebih hati-hati, supaya aku bisa lebih menjaga diriku sendiri. Itu awal-awal denial, terus menyalahkan semua pihak sampai Allah aja aku salahin waktu itu. Terus menyalahkan diri sendiri juga. Sekarang yang penting adalah kedepannya gimana hidup lebih baik lagi. Ustadz, Iya. sekarang nih kira-kira ya Ustadz Iya. ya, dari bunda-bunda yang ada di sini nih Ustadz ya, Iya. coba saya pengen banget nih Ustadz Hilman langsung yang milih siapa yang boleh nanya. Siapa coba tunjuk tangan yang mau nanya bunda? Siapa yang pengen cerita banget masalahnya tuh berat gitu, pengen cerita, ada nggak? Ada di belakang juga tuh. Boleh, bunda yang ini boleh. Sok. Pilihan Ustadz So. Hilman. Ceritanya apa? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya itu dilema. Kebetulan orang tua saya mempunyai majelis taklim. Ya. Dan beliau sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Ujian terberat dalam hidup saya ditinggal kedua orang tua dalam waktu 2 minggu berturut-turut, Ustaz. Di hari ke-14 bapak saya meninggal, ibu saya menyusul. Saya bingung, Ustaz. Apakah ini ujian atau cobaan yang harus saya lewati? Walaupun sudah 4 tahun berlalu, alhamdulillahnya jemaah ibu saya masih mau ingin meneruskan taklim di rumah kami. Tapi yang sekarang menjadi dilema untuk saya, Ustaz, di satu sisi majelis taklim itu bertempat dalam rumah,